Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman seperti sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang harus hidup bersama dengan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya memberikan sekali dampak yang positif. Namun, juga tidak dipungkiri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga memberikan dampak yang negatif. Di zaman seperti sekarang ini, manusia sangat dimudahkan oleh teknologi dalam melakukan apapun, seperti mendekatkan yang jauh, namun di sisi lain juga menjauhkan yang dekat. Kebiasaan-kebiasaan manusia selayaknya yang hidup secara nyata atau real semakin memudar. Untuk itu, di sini saya ingin membahas tentang etika-etika yang harus kita mengerti untuk menghadapi berkembangnya teknologi secara pesat di dunia ini, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menggunakan pemanfaatan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dira Satria Buana dengan NIM 09011 3821 26136 dari kelas SKU 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cyber etik. Jadi, kata etika adalah memiliki arti etimologi yang sama dengan moral. Hanya saja bentuk katanya yang berbeda. Jadi ketika kita bicara tentang etika, otomatis kita berbicara tentang moral. Moral di sini adalah moral dalam artian tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan dunia maya pada zaman sekarang ini. Yang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi super canggih. Etika atau moral ini sifatnya tidak tertulis. Namun, sudah sepantasnya kita sebagai manusia harus mengerti dan paham tentang aturan-aturan tidak tertulis tersebut. Sehingga etika cyber adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang berlaku pada pengguna dunia maya yang harus dimengerti dan dipatuhi. Selanjutnya adalah pelanggaran. Jadi, walaupun cyber etik itu sudah diterapkan, namun masih juga banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada cyber etik ini, seperti pertengkaran pada dunia maya, penipuan, penyebaran berita hoax, hingga kejahatan seperti pembobolan data pribadi milik orang lain. Adapun contoh kasusnya adalah pembobolan banyak data negara yang dilakukan oleh seorang hacker yang menyebut dirinya dengan nama Bjorka. Salah satu kasusnya adalah peretasan 44 juta data dari aplikasi My Pertamina. Hal tersebut dilakukan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan cara menjual data tersebut dengan nilai yang kurang lebih sekitar 400 juta rupiah. Berikut adalah beritanya. Setelah sekian lama menghilang, hacker Bjorka kembali mencuat mengobrak-abrik data My Pertamina. Dilaporkan sebanyak 44 juta pengguna My Pertamina diklaim telah bocor di internet. Menanggapi kebocoran data tersebut, pihak Pertamina belum memberikan komentar. Kebocoran data tersebut menjadi perbincangan hangat di Twitter. Pasalnya, akun atas nama Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar yang mengklaim Bjorka membocorkan data pengguna My Pertamina. Disebutkan Bjorka membocorkan data pribadi seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nomor handphone, email, hingga jumlah penghasilan. Masih dari akun Twitter yang sama, Teguh mengunggah tangkapan layar menunjukkan informasi terkait pembobolan data. Nampak sosok Bjorka dengan lambang My Pertamina. Lantas dalam akun tersebut menuliskan jutaan data yang bocor itu dijual seharga ratusan juta rupiah. Sosok yang membocorkannya pun disebut akun tersebut merupakan pelaku pembobolan data pengguna IndiHome beberapa waktu yang lalu. Sontak postingan tersebut langsung dikomen oleh banyak netizen, banyak mempertanyakan keberadaan Bjorka yang sudah ditangkap. Sementara sebelumnya, Bjorka sempat mengancam akan membuka data Pertamina. Disebut-sebut pembobolan data Pertamina ini dilakukan untuk mendukung masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM.
Seperti diketahui, saat ini aplikasi My Pertamina digunakan sebagai alat perekaman data kendaraan yang mengonsumsi pertalit dan solar. Nantinya data itu akan digunakan untuk kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan. Bahkan saat ini My Pertamina juga sudah digunakan dalam pembatasan pembelian pertalit dan solar berdasarkan volume pengisian. Dalam aplikasi tersebut, pengguna diminta mengunggah foto diri, foto KTP, STNK, foto kendaraan dan plat nomornya hingga foto KIR, sehingga jika Biorka membobol dan menyebarluaskan data itu akan sangat merugikan konsumen. Adapun pasal yang dilanggar oleh hacker Biorka tersebut adalah pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3 UU ITE yang berisi ayat ke-1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sedangkan ayat ketiga adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Lalu pada pasal 46 UU ITE itu disebutkan ancaman pidananya sebagai berikut. Yakni pada ayat ke-1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Pada pasal 46 ayat kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Lalu pada pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Serta hacker Biorka tersebut juga melanggar UU PDP pasal 67 ayat 1, 2, dan 3 yang berisi sebagai berikut. Yakni pada ayat ke-1 ialah setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu pada pasal 67 ayat kedua, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lalu pada ayat ketiga, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kesimpulannya adalah, etika siber atau cyber etik adalah suatu aturan tidak tertulis yang berlaku pada pengguna dunia maya yang harus dimengerti dan dipatuhi untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik dan bijak. Adapun dampak apabila kita mengabaikan pemahaman tentang etika cyber dalam bersosialisasi dalam dunia maya ini adalah terjerumus ke dalam hal-hal buruk dan merugikan pengguna yang tidak paham etika cyber.
Jadi kita sebagai generasi muda yang erat kaitannya dengan teknologi harus lebih pintar lagi dalam menggunakan teknologi yang berdasarkan kepada etika-etika cyber tersebut, yang diharapkan akan mampu mencegah pelanggaran-pelanggaran cyber etik terjadi kembali. Sekian materi yang mampu saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.